Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di season 7, episode ke-13. Di kesempatan ini, kita bersama-sama melanjutkan belajar kita dengan melihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta kita yang bertema proses kreasi yang sempurna bagian kedua dengan judul penciptaan alam semesta dari hari kedua sampai dengan hari ke-6. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami hendak melanjutkan belajar kami untuk melihat proses kreasi yang sempurna yang Tuhan lakukan pada saat Engkau melakukan penciptaan alam semesta ini dari hari kedua sampai dengan hari ke-6. Bukalah mata kami, ya Allah, agar kami semakin memahami dan melihat betapa besar Engkau. Terima kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di video sebelumnya di bagian pertama, kita sudah membahas mengenai penciptaan di hari pertama. Marilah kita mengulang sekilas. Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu seluruh alam semesta. Di awal sekali, Allah menciptakan segala sesuatu sudah lengkap sebagai unsur penunjang kehidupan. Inilah yang menjadi dasar kita memahami mengapa segala sesuatu di alam semesta ini kita katakan dalam tanda kutip sedemikian hidup. Baik kehidupan di semesta bumi maupun di luar semesta bumi. Sebagai contoh, kelahiran generasi atau spesies baru yang tidak pernah berhenti. Di awal penciptaan, sebagaimana kesaksian Alkitab juga, bumi masih belum berbentuk dan permukaannya ditutupi debu-debu dan gas-gas panas yang berasal dari proses penciptaan awal. Pada saat ini, bumi berotasi sangat cepat dan dalam skala waktu yang sangat panjang mulai memperlihatkan wujudnya. Sebagai catatan kita di sini, hari pertama belum berlalu, sekalipun mungkin bila dibandingkan waktu saat ini, bisa jadi masa yang panjang itu sudah berlangsung bermiliar-miliar tahun. Mengapa kita mengatakan seperti itu? Ini dikarenakan belum terjadi hari menjadi petang. Bahkan di awalnya bumi masih gelap gulita dan belum berbentuk. Seiring dengan berjalannya waktu yang panjang ini, bumi perlahan mulai memperlihatkan wujudnya. Bumi lahir dengan unsur pertama yang ada di permukaannya adalah air. Kita paham, air adalah penunjang utama kehidupan. Ini memperlihatkan Allah memiliki progres yang luar biasa untuk memasuki tahap berikutnya. Pada saat yang bersamaan, dengan memudarnya gas-gas, debu-debu, dan partikel-partikel dikarenakan masuk ke dalam bumi yang diakibatkan gravitasi bumi, maka cahaya benda-benda kosmos yang berasal dari energi penciptaan atau energi Allah mulai dapat langsung menyinari bumi. Dalam rotasinya,
bumi mulai mengalami siang dan malam. Sebelumnya, siang dan malam ini belum ada. Yang ada adalah gelap gulita. Dikarenakan rotasi bumi terhalang oleh gas-gas, debu-debu, dan partikel-partikel. Inilah kesimpulan penciptaan di hari pertama dari video sebelumnya. Marilah kita melanjutkannya. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari kedua, cahaya yang berasal dari benda kosmos mulai masuk ke bumi, menimbulkan penguapan yang menghasilkan uap air dan lapisan ozon, yang secara perlahan mulai menggantikan debu-debu dan gas-gas yang mulai mengendap ke dalam bumi. Mulailah atmosfer bumi semakin menebal, menjadi pelindung bumi dari segala sisa-sisa debu atau partikel di penciptaan awal. Proses rotasi yang juga berlangsung sangat lama ini menghasilkan cakrawala yang memisahkan air yang ada di bawah cakrawala atau laut dengan air yang ada di atasnya atau awan. Tahapan pada hari kedua ini akan memungkinkan terjadinya fotosintesa pada tumbuhan. Inilah persiapan untuk kehidupan tumbuhan. Dengan berfotosintesa, tumbuhan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan makhluk hidup. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari yang ketiga, Allah mengumpulkan air yang ada di permukaan bumi sehingga bumi memiliki dua bagian. Tempat yang kering disebut darat dan tempat air berkumpul disebut laut. Pada hari ketiga ini juga Allah berfirman agar tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuhan berbiji, serta pepohonan yang menghasilkan buah berbiji. Inilah kelak yang menjadi makanan manusia pertama di bumi, Adam dan Hawa. Partikel yang memasuki bumi menembus lapisan atmosfer, terbakar, menghasilkan karbon monoksida dan dioksida atau gas CO dan CO2. Tumbuhan mengambil peran untuk mengubahnya menjadi oksigen. Tumbuhan melakukan proses fotosintesa ini untuk persiapan masuk ke tahap berikutnya sesuai dengan progres Allah. Tumbuhan memenuhi seluruh bumi dan kelak jutaan tahun kemudian memberikan suatu produk yang sangat dibutuhkan manusia seperti batu bara, minyak, dan mineral tambang. Fosil nabati inilah yang memperlihatkan bahwa hari ketiga ini juga berlangsung selama jutaan, bahkan masih memungkinkan miliaran tahun. Inilah kesaksian Alkitab bahwa hari-hari yang tetap dalam pengertian terbit dan tenggelamnya matahari baru ditentukan Allah di hari keempat. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari keempat alam kosmos diatur Allah menuju tingkat keteraturan yang dibuat Allah sendiri. Dengan kata lain, Allah memposisikan benda-benda kosmos sebagaimana mestinya seperti yang kita lihat saat ini. Proses rotasi dan evolusi mulai menunjukkan kestabilan dan mulai terlihat benda-benda ciptaan Allah di alam kosmos atau alam semesta yang maha luas di luar angkasa. Ada yang mengeluarkan cahaya sendiri dan ada yang tidak. Selanjutnya,
Allah menjadikan, mungkin lebih tepat kita katakan, menempatkan dua buah benda-benda penerang di cakrawala untuk menerangi bumi. Yang besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Tentunya yang dimaksud benda penerang yang ditempatkan Allah di cakrawala ini adalah matahari dan bulan. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh pergerakan di alam semesta semakin stabil, yang mana masing-masing anggotanya mengambil atau menyesuaikan tingkat keteraturan energi dari komunitas yang lebih besar. Demikian juga yang terjadi pada bumi, yang semua berawal dari pembentukan bumi yang semakin memadat dan akhirnya memiliki gravitasi. Akibat diameter bumi semakin menuju ke diameter ideal, maka rotasinya juga akan semakin stabil. Rotasi yang semakin stabil ini suatu saat akan menimbulkan suatu titik yang akan menjadi awal dari penetapan waktu, hari, dan tahun. Kita mengatakan sebagai awal. Ini disebabkan diameter bumi masih belum mencapai diameter seperti saat sekarang. Berdasarkan hal ini, dan juga berdasarkan perkembangan diameter dari mulai awal planet bumi, bisa kita pahami bahwa hari pertama, kedua, dan ketiga, waktu rotasi sehari semalamnya lebih lama daripada hari keempat. Di hari keempat, kelima, sampai akhir hari keenam, rotasinya sudah relatif semakin stabil. Sehingga dikatakan di sini, inilah awal penetapan waktu, hari, dan tahun. Sekalipun demikian, Alkitab tidak menutup kemungkinan bahwa hari keempat, kelima, dan keenam ini masih tidak sama lama rotasinya. Bila kita bandingkan dengan 24 jam seperti saat kita sekarang. Yang pasti, waktu yang tetap sudah menjadi sebuah ketentuan, yaitu terbit dan tenggelamnya matahari. Itulah kepastian waktu yang tetap pada saat itu. Dengan demikian, tidak mengherankan kemunculan fosil hewani yang memakan waktu proses terjadinya berjutaan tahun. Yang pasti, di akhir hari keenam, masa terbit dan tenggelamnya matahari sudah sama seperti di masa kita saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari kelima, Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup di air dan segala jenis burung bersayap. Di sini disebut binatang-binatang laut yang besar, tidak disebut ikan laut yang besar. Berarti dahulu memang ada sejenis binatang laut yang besar, mungkin sejenis Loch Ness, yang seperti diceritakan bersama beberapa foto penampakan makhluk ini. Dari Alkitab, di kitab Ayub, Mazmur, dan Yesaya, kita mengetahui adanya makhluk Leviathan. Yang ini memberi arti bahwa keberadaan makhluk ini atau jenis lainnya tetap dimungkinkan. Kalau kita perhatikan ikan paus, makhluk ini bisa dikatakan ikan dan bisa juga dikatakan binatang. Karena dia dikelompokkan hidup di air, dikatakan ikan. Di samping itu, dia juga dikelompokkan dalam binatang mamalia, yaitu binatang menyusui. Bukan ikan mamalia atau ikan menyusui.
Masih banyak lagi lainnya. Karena penelitian laut dalam sama sekali belum mampu diselidiki manusia, masih tetap menyimpan misteri sampai sekarang. Di akhir hari kelima, Allah memberkatinya agar berkembang biak. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari keenam, Allah menjadikan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar dari dalam bumi. Pada hari keenam ini juga Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan, dan Allah memberkati mereka agar beranak cucu. Dari seluruh pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengenal Allah dari cara Dia menciptakan seluruh alam dan isinya. Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa Allah dalam melakukan penciptaan menempuh dua cara: menciptakan langsung dan menjadikan sesuatu melalui tahapan proses. Banyak kita bertanya-tanya di dalam hati, mengapa Allah harus menempuh cara seperti itu? Allah kita adalah Allah yang sempurna dalam merancang segala rencananya. Manusia yang diciptakannya juga sedemikian sempurna karena serupa dengan gambar Allah. Pada saat Allah mengikuti tahapan proses yang ditetapkannya sendiri ketika Dia melakukan penciptaan alam semesta, Allah menyimpan pesan yang ditujukan untuk manusia dengan maksud Dia memberi contoh secara langsung. Pesan ini hanya bisa muncul bila kita menyimak secara seksama tahapan proses yang dilakukan Allah. Pada saat manusia mengungkapkan pesan tersebut, tampaklah di dalam pesan tersebut Allah mengajari manusia untuk setia mengikuti proses. Proses di sini bisa diartikan sebagai tahapan-tahapan dan bisa diartikan juga sebagai hukum ataupun keduanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen dan sebagai bagian anggota masyarakat, kita bisa merefleksikan kesetiaan Allah untuk mengikuti tahapan proses yang Dia jalani sesuai ketetapan yang Dia buat sendiri. Inilah bentuk sikap perancang yang baik, perencana yang teliti, disiplin, konsekuen, memiliki keteladanan, kepemimpinan, dan kesetiaan. Allah yang begitu besar dan di luar pemikiran kita mau melakukan semua hal itu. Bagaimana dengan kita? Marilah kita juga harus rajin dan bertekun mengerjakan segala tugas maupun penugasan yang diberikan kepada kita, baik dari pimpinan kita ataupun melalui rancangan-rancangan atau rencana-rencana yang kita buat sendiri. Jangan pernah lalai, jangan malas, dan jangan menggerutu. Bila kita lalai, malas, dan menggerutu, maka kita sudah menciderai tahapan proses tersebut. Kita tidak lagi menjadi orang yang setia. Dengan melakukan apa yang sudah diajarkan Allah ini, kita menjadi teladan di dalam menjalani tahapan proses kehidupan, sehingga orang dapat melihat kemuliaan Allah terpancar dari dalam hidup kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang selalu menyertai kami dalam segenap kehidupan kami.
Kami telah belajar sedikit ya Tuhan tentang firman-Mu mengenai penciptaan di hari kedua sampai hari keenam. Biarlah firman-Mu yang telah kami pelajari menambah pemahaman kami tentang apa yang terjadi pada proses penciptaan ya Tuhan, yang semakin menunjukkan betapa besarnya kuasa-Mu, betapa besarnya pemeliharaanmu terhadap makhluk hidup maupun benda-benda ciptaan-Mu, baik yang di langit maupun di bumi. Semua membuka mata kami ya Tuhan, bahwa segalanya berada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan, hari-hari kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersaat teduh sejenak.